Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita lanjutkan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran. Minggu lalu kita telah menjelaskan teori belajar pembelajaran, yaitu teori behavioristik dengan teori kognitivisme. Pada hari ini kita akan membahas teori belajar, teori sosial, dan teori konstruktivisme. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali mendefinisikan belajar, pembelajaran, dan teori belajar. Pembelajaran secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan lingkungan, pengaruh, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangan dunia. Itu arti yang namanya pembelajaran. Sedangkan belajar adalah sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Jadi penjelasan tentang apa yang terjadi merupakan teori-teori belajar. Sedangkan teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks inherent. Teori belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku mereka. Seluruh kegiatan belajar selalu diikuti oleh perubahan yang meliputi kecakapan, keterampilan dan sikap, pengertian dan harga diri, watak, minat, penyesuaian diri, dan sebagainya. Di mana perubahan tersebut meliputi perubahan kognitif, perubahan psikomotor, dan perubahan afektif. Sekarang kita akan menjelaskan tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah merupakan konsep motivasi belajar berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu lebih memungkinkan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. Dalam kenyataannya, membahas konsep motivasi belajar menganut teori perilaku lebih memfokuskan pada beberapa siswa belajar untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dalam rangka mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi teori belajar ini lebih cenderung kepada interaksi dengan lingkungan. Kita ketahui bahwa teori belajar behaviorisme, teori belajar, stimulus dan respon, kemudian lingkungan. Teori belajar kognitif itu teori belajar yang berpusat kepada siswa yang lebih menyentuh pada teori pembelajaran yang berpandang kepada pengalaman yang diberikan. Di mana teori belajar sosial dapat juga disebut sebagai teori observasi learning, ya. Observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar sebelumnya, di mana perbedaan dengan menganut behaviorisme lainnya, menurut ahli yang kita kenal dengan Bandura, memandang bahwa teori perilaku individu tidak semata-mata pada mata refleks otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Jadi adanya interaksi, teori ini ada namanya sosial itu berhubungan dengan individu, ya, dengan saling membutuhkan, yang kita tahu bahwa makna daripada sosial. Jadi kalau teori belajar sosial, teori belajar lingkungan di mana adanya interaksi antara siswa dengan siswa, atau interaksi antara siswa dengan guru, atau interaksi antara siswa dengan lingkungan. Jadi kita ketahui bahwa teori observasi, ya, ini pijakan awalnya adalah teori belajar sosial, bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Jadi interaksi dengan orang lain. Di mana pakar yang paling banyak melakukan riset ini yaitu Albert Bandura dengan Bernard Wiener. Meskipun teori klasik, ya, dalam hal-hal tertentu masih merupakan tipe penting dalam belajar,
Namun orang belajar tentang sebagian besar apa yang ia ketahui melalui observasi. Jadi orang lebih cenderung belajar kepada pengamatan, ya. Ini ciri khas daripada teori sosial ini, yaitu belajar melalui pengamatan. Berbeda dengan belajar klasik tadi. Karena ini tidak membutuhkan pengalaman personal langsung di stimulus. Kalau yang klasik itu dia tidak langsung berhubungan dengan lingkungan, sedangkan kalau sosial ini hubungannya dengan interaksi dengan lingkungan. Melalui sebuah pengamatan yang sederhana, bisa juga melibatkan perilaku seseorang yang kita kenal dengan perilaku seseorang itu contoh atau model, kemudian meniru perilaku orang tersebut. Prinsip dasar daripada teori sosial ini, belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau penyajian. Jadi meniru, ya. Ini imitation dan menyajikan, sudah meniru, mencontohkan. Nah, contohnya seperti ini. Teori ini masih memandang pentingnya kondisi melalui pemberian reward punishment. Seorang individu akan berpikir, akan memutuskan perilaku sosial mana yang dilakukan. Apakah dia harus mendapatkan reward atau seperti pujian, atau dia mendapat hukuman atau sanksi. Jadi dia mencontohkan perilaku seseorang, dia akan menentukan sikap harus apa yang didapatkan. Apakah dia mencontohkan hal-hal yang positif, berarti dia akan mendapatkan pujian, penghargaan, atau hadiah. Kalau dia mencontohkan hal-hal negatif, dia akan mendapatkan sanksi atau sebuah hukuman. Jadi prinsip dasar dari teori ini perluasan dari teori-teori perilaku tradisional, di mana teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert, di mana teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku pada proses-proses mental internal. Di mana dalam teori pembelajaran sosial ini kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dengan orang lain, dari orang lain. Ini dapat ditegaskan lagi bahwa inti dari pembelajaran sosial adalah modelan. Modelan atau dikenal dengan modeling atau permodelan atau contoh merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam pembelajaran terpadu teori sosial ini. Di mana tahap-tahap daripada teori belajar sosial modeling ini yaitu meniru. Nah, tahap-tahapnya seperti apa? Yang pertama atensi, memperhatikan. Jadi siswa ini memperhatikan apa yang dilihat dari sebuah model tadi, memperhatikan, menyimak, ya, apa yang dilakukan dari sebuah model. Kemudian tahap kedua adalah mengingat yang dilihat, apa yang dilihatnya, apa yang diperagakan oleh model tadi diingat. Kemudian memproduksi gerak motorik, mencontohkan. Sudah memperhatikan, mengingat, mencontoh. Kemudian mengulang-ulang sebagai penguatan. Kemudian motivasi. Dua jenis pembelajaran melalui pengamatan, yaitu pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang. Contohnya seorang belajar melihat temannya dipuji atau ditegur oleh gurunya karena perbuatannya. Maka ia kemudian meniru, melakukan perbuatan lain dengan tujuannya itu tadi, dengan tujuan sama, ya, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang. Jadi ini jenis pembelajaran melalui pengamatan, dia mengamati temannya atau mengamati gurunya atau mengamati di selingkungannya, kemudian dia akan memilih, saya mau dipuji apa dihukum. Apabila dia dipuji, dia akan melihat temannya dengan dia melakukan sesuatu tindakan, teman itu mendapat pujian, dia akan meniru supaya dia mendapat pujian sehingga dia meniru temannya tadi, sikap, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh temannya. Begitu juga apabila dia ingin mendapat teguran, apabila ingin mendapat sanksi, dia akan meniru temannya melakukan hal-hal yang negatif. Itu dari pengamatan.
Kemudian juga ada pembelajaran melalui pengamatan. Nah, ini juga pengamatan tadi, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model. Meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif, tidak dapat penguatan negatif. Dia akan tetap meniru apakah itu model itu mendapat pujian atau mendapat sanksi. Nah, itu pengamatan. Jadi pengamatan pertama meniru seperti model itu, apakah dia akan mendapatkan teguran atau pujian. Kemudian dia mengamatkan dia tidak mempedulikan apakah dia harus dapat yang teguran apa mendapat sanksi, ya. Jadi dia memperhatikan model itu, kemudian mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari atau digamati tersebut, mengharapkan mendapat pujian atau penguatan bila menguasai secara tuntas, ya. Dimana model ini tidak harus diperagakan oleh orang langsung, ya, tetapi dapat juga kita menggunakan pemeran atau dengan visualisasi tiruan sebagai model. Pendekatan teori sosial terhadap proses pengembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya kondisi atau kebiasaan merespon, ya, atau meniru. Dimana kalau yang namanya kondisi, prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yaitu dengan pemberian pujian, hadiah, ya, kemudian dengan memberi hukuman untuk senantiasa berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat. Kemudian dengan imitation, meniru. Tadi dengan kondisi, sekarang dengan meniru. Di mana proses imitasi atau peniruan dalam hal ini orang tua dan guru seyogyanya memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang perlu dicontoh dengan menunjukkan perilaku sosial dan moral bagi siswa. Contoh, seorang siswa mengamati gurunya sedang menerima tamu, di mana pada saat dia menerima tamu, dia mengucapkan salam, berjabat tangan, berbicara dengan ramah, tamah, kemudian dan seterusnya. Kemudian hal ini, sikap atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh guru ini diserap. Sudah diamati, diserap di dalam memorinya. Semakin piawai dan berwibawa seorang model yang akan ditiru oleh siswa tadi, semakin tinggi pula kualitas imitasi perilaku sosial dan moral siswa tersebut. Jadi semakin perilaku atau peran yang dimainkan oleh contoh model tadi semakin baik, maka akan diserapkan oleh siswa itu juga akan semakin baik. Di mana kelebihan daripada teori belajar sosial yaitu berfokus pada situasi yang mempengaruhi perilaku, berfokus pada alat pengamatan perilaku sosial, emosional, dan motivasi. Kemudian memberi pengertian tentang gejala-gejala perkembangan anak, kemudian memberi pengertian mengenai peran interaksi antara lingkungan dengan anak. Itu adalah kelebihan-kelebihan pada teori belajar sosial. Kemudian di samping dia memiliki kelebihan-kelebihan, teori ini juga memiliki kekurangan-kekurangan, ya. Kekurangannya itu tadi itu dia bisa saja meniru, ya, yang hal-hal yang negatif. Nah, itu daripada kekurangan daripada teori belajar sosial. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Di mana teori belajar konstruktivisme ini adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi dia itu menciptakan sendiri atau bisa mengambilkan kesimpulan sendiri atau menalarkan sendiri dari sesuatu yang diberikan, ya. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang hanya mekanistiknya antara stimulus dan respon, kemudian dengan lingkungan yang ada. Sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalaman yang diberikan. Jadi dia bisa membangun, menciptakan pengetahuan, ya, kemudian dia menalar, lebih kreatif, kemudian dia mengumpulkan data-data, pengalaman-pengalaman yang telah dia dapatkan, kemudian dia bisa dapat menyimpulkan. Di mana pada teori ini lebih cenderung diterapkan pada abad ke-21 karena ini berfokus kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa, kemudian menunjukkan inovasi yang ada pada siswa tersebut.
Di mana pada teori konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang telah dilalui dalam kehidupan kita selama ini, tapi ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman, sehingga menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan yang lebih dinamis. Di mana pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum. 1. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, belajar harus membina sendiri pengetahuan mereka. Jadi ini siswa dituntut untuk mencari sendiri, untuk mengembangkan pengetahuan, menciptakan sesuatu, kemudian tuh meningkatkan penalaran. Jadi pada pendekatan konstruktivisme ini lebih sangat berfokus kepada siswa. Jadi guru hanya membimbing, mengarahkan. Jadi pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mengetahui antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur penting dalam teori ini adalah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Jadi, informasi yang dia dapat dibandingkan, dikumpulkan datanya dengan pemahaman yang dia tahu sebelumnya atau pengalaman yang dia dapatkan sebelum-sebelumnya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan sekarang. Di mana ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagas-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Jadi ini ketidakseimbangan itu terjadi apabila gagas-gagasannya itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi bahan pengajaran disediakan perlu mempunyai kaitannya dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Jadi ini konsep daripada pembelajaran pendekatan konstruktivisme ini adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Yang pertama berfokus pada siswa, yang kedua siswa itu diajar untuk berpikir, mencari pengalaman, mengumpulkan masalah sehingga dia bisa memadukan antara informasi sekarang dengan informasi atau pengalaman-pengalaman yang telah didapatkannya sebelumnya, sehingga ini pembelajaran berdasarkan pengalaman ini sungguh menyenangkan karena langsung dialami dalam kehidupan nyata oleh siswa tersebut. Kemudian teori belajar konstruktivisme ini yaitu bersifat generatif dan tindakannya menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan hiperisme tadi sudah kita ketahui sebelumnya ya. Kemudian prinsip yang mendasar teori konstruktivisme yaitu guru tidak hanya memberi pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Kemudian guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Jadi, prinsip dasar daripada teori ini, guru hanya memberi pengetahuan kepada siswa, memberi, kemudian membimbing, kemudian mengarahkan, ya. Sedangkan guru ini proses yang terjadi adalah daripada siswa itu sendiri, ya. Nah, siswa ini sendirilah yang akan mengeluarkan ide-ide, kemudian mencari sendiri pengalaman-pengalaman yang telah ia dapatkan, kemudian menyamakan, mencarikan informasi-informasi baru. Kemudian guru dapat memberikan siswa ya anak tangga yang membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Jadi ini siswa ini diajarkan untuk berpikir lebih kreatif. Dia sendiri yang menyimpulkan, dia sendiri yang mencari gagasannya, kemudian dia sendiri yang mengutarakan gagasan tersebut, sedangkan guru hanya membimbing pada tahap-tahap terjadinya suatu peningkatan. Makna dari belajar konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada, yang telah dimiliki. Di mana konstruksi pengetahuan ini di peserta didik diharuskan mempunyai dasar bagaimana membuat hipotesis, menduga,
ya. Kemudian kemampuan untuk menguji, menyelesaikan persoalan, mencari jawaban dari persoalan ditemui, kemudian mengadakan renungan atau berpikir, menalar. Selanjutnya mengekspresikan ide dan gagasan sehingga diperoleh konstruksi yang baru. Jadi konstruksi dari pengalaman, pengetahuan dalam proses teori belajar dan pembelajaran konstruktivisme ini, di mana peserta didik yang pertama dia harus membuat hipotesis dulu, menduga permasalahannya apa, dugaan sementara. Kemudian dia akan menguji hasil dugaannya, ya. Kemudian menyelesaikan persoalan, mencari jawaban atas permasalahan atau persoalan ditemui. Kemudian dia menalar. Kemudian mengekspresikan ide dan gagasan dengan cara mengambil sebuah kesimpulan. Oke, demikianlah penjelasan dari saya, ya, itu mengenai tentang teori belajar sosial dan teori belajar konstruktivisme. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya tutupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.